masih sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Waduh, Manca Bice, untuk cuaca Palembang dari tadi malam sampai dengan saat ini masih dingin dan juga masih sedikit hujan. Ini jadi bikin berimbas pada badan kita yang kayaknya tidak pacak lepas dari yang namanya tempat tidur kayak itu namanya Manca Bice ya. Jadi kita tuh bawaannya mager, kita tuh bawaannya pengen guling-gulingan bed, tapi sementara di rumah ini harus makan. Jadi ini dua hal yang tentu sangat bertolak belakang. Kita males-malesan untuk keluar rumah, tapi di rumah harus tetap ada masakan gitu. Terutama untuk ibu rumah tangga yang kayaknya perlu solusi ya untuk hal ini. Dan ini bukan hal yang berat ya kalau di Kota Palembang, karena sudah banyak solusi yang ditimbulkan. Dan salah satunya di kesempatan kali ini Sabtu tanggal 3 Januari 2026 di program Teras UMKM kita sudah bersama dengan salah satu owner dari bisnis yang saat ini kayaknya sudah mulai eksis ya di Kota Palembang, dan juga itu tadi yang di awal Kulo sampaikan sudah dapat menjadi solusi juga untuk yang pengen belanja tapi belanjanya sambil rebahan atau online kata nama CBC ya. Oke, dan kita sudah bersama dengan ini ada dua narasumber ya. Yang pertama itu ada ownernya langsung, ada Ibu Pika Dwi Yuni, yaitu owner dari Sayur Kope, dan juga didampingi oleh ada adminnya juga, ini ada Mbak Desi. Tapi sebelum kita ke sana, kami pengen menyapa dulu selamat pagi menjelang siang untuk yang lagi monitor kami melalui via 88,4 MHz ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Pokoknya dimanapun berada, ya masih salam sehat dan juga salam sukses selalu. Atau yang pengen menyaksikan secara langsung tayangan kami, bagaimana situasi di studio dan juga sampel barang apa yang bakal kita tunjukkan dari Sayur Kope, silakan Manca menuju ke channel YouTube Pro 4 Palembang. Oke, dan langsung kita bakal kenalan dengan dua narasumber kita yang sudah ada bersama Cik Ilham. Langsung selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Desi mana suaranya? Gugup ya Mbak ya. Oke, kabarnya sehat Mbak? Dua-duanya sehat ya. Alhamdulillah sehat, wa syukurillah ya. Oke, dan kita kenalan dulu. Yang pertama ini ada ownernya, yaitu ada apa nih, biasa dipanggil Ibu, Mbak atau siapa tuh? Kayaknya masih muda nih Manca Bice. Oh, Kope, Kope Pika. Oh. Sama kita uang sekayu pula ya. Kope Pika ini sebagai ownernya dan didampingi tadi ya ada Mbak Desi juga. Ya. Sehat ya dua-duanya ya? Sehat. Luar biasa. Ini kita bakal ngomongin soal bisnis sayur online, peluang dan juga tantangan. Nah, ini Manca Bice di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa ini bisa menjadi solusi untuk yang mager tapi pengen belanja kayak itu. Nah, untuk di Sayur Kope kita pengen tahu awal berdirinya mungkin sejak tahun berapa nih Kope Pika? Masih ingat enggak? Terakhir zaman Covid. Oh, zaman Covid. 2020 ya. Oh, 2020. Pada saat itu kan Covid, uang pasti dibatasi galau kan? Akses untuk keluar juga kita tidak boleh kayak itu kan, karena lockdown kalau tidak salah waktu itu kan. Tapi malah justru Kope Pika kepikiran kayaknya ini malah justru akan menjadi peluang rezeki juga ya, usaha juga itu di situ. Kenapa nih cerita awalnya? Dulu itu kan jualan di rumah. Awalnya jualan di rumah. Tapi sepi. Coba-coba online ya alhamdulillah kan. Oke, jualan di rumah itu berbentuk ini ya kayak sudah Kayak lapak ya. di warung-warung lapak. Oh, lapak sayur pagi-pagi itu ya. Warung sayur. Warung sayur kayak itu. Itu memang sebelumnya sudah digeluti sejak berapa tahun terakhir itu sebelum online?
3 tahun ya. Oh, kurang lebih 3 tahunan. Oke, 3 tahun baik. yang lalu. Kawasannya di mana? Mungkin ada pendengarnya atau mantan pelanggannya dulu. Daerah Bukit. Oh, di kawasan Bukit, tepatnya di ini, Sultan Mansur. Jalan PDAE. Oh, di PDAM, Simpang 4 itu ke kanan ya. Iya. Oke, di situ. Dan akhirnya memutuskan berpindah ke online ini kenapa nih? Karena zaman Covid tadi kan nggak boleh bersentuhan kan. Ayo, jadi mano pelanggan tidak Sepi datang-datang. Coba-coba online ya, alhamdulillah banyak yang belanja. Ya, sampai sekarang diterusin. Sampai dengan saat ini artinya sudah berjalan 5 tahun kurang lebih ya. Iya. Wah, luar biasa Mance Pice. Kalau Mbak Desi sudah ikutan dari jam 8 mungkin? Iya, dari lulus kuliah. Oh, dari lulus Kebetulan kuliah. masih adik ipar. Oh, adik Ayu. ipar. Jadi ayunya ini jatuhnya. Iya. Wah, kayak itu. Kenapa nih akhirnya bisa berkolaborasi atau ikut membantu ayu ipar tuh? Karena kan ya butuh admin kan kalau kayak misalnya nak ngerekam. Oh, iya, kayak gitu. benar. Atau nak video-video kayak gitu. Jadi Sosmed akhirnya lah. Desi bergabung di sini nih. Iya. Sejak di Lapak dan akhirnya ikut juga di online ini tadi. Sejak di online sih. Oh, sejak di online. Lapak belum ikut. Belum. Karena belum butuh admin ya kalau kayak Iya. itu ya. Kalau di online kan nak balas chat dulu, Iya, rekapan benar. order hari ini apa kayak itu kan. Baik. Dan kalau perbedaan mungkin Kopi Pika yang lebih tahu ya untuk online sama jual langsung tuh apa nih perbedaannya? Kalau langsung itu kan kita bertatap muka sama pembeli kan. Langsung interaksi. Kalau online kan cuma lewat WA. Lewat handphone ya. Iya. Selain itu apa lagi tuh plus minusnya? Mungkin ke minusnya dulu. Kalau ke Lapak apa? Minusnya. Atau kita lebih harus standby ya? Iya. Iya, Terus itu juga kalau barang udah habis Nah, kan. itu. Kalau misalnya jualan langsung lapak tuh kan sayang kayak itu kan. Jadi harus habis di hari itulah. Itu. Mengingat sayuran memang rentan kan? Benar, benar. Gampang layu Kalau kayak gitu online kan? kan kita nggak stok, jadi menerima pesanan sesuai pesanan. PO yang masuk kan? PO yang masuk. Oke. Selain itu ada lagi dak? Mungkin Enaknya kalau yang kalau secara langsung kan tahu mereka mana barang yang kosong. Kalau online kan kadang kita belanja di pasar tuh kan ada stok yang mereka pesan tuh kosong. Kayak cumi misalnya. itu. Kadang lagi di pasar tuh stoknya kosong. Kayak itu. Kan udah enak kalau udah lengkap pesanan waktu kan. Itu ya. Iya. Itu menjadi salah satu plus minusnya lah ya. Selain itu juga mungkin kalau untuk yang di offline kita yang kate tempat harus nyewa lagi gitu kan. Iya, benar. Tapi kalau yang online bisa di ruang tamu, bisa di dapur kayak itu kan. Bisa sambil jago anak. Nah, jadi lebih praktis waktunya. Tapi tetap ada plus minusnya juga pasti di situ ya. Kalau di online pasti ada beban ongkirnya lagi. Iya, benar. Itu kan salah satu faktor. Jadi tinggal pilihan. Lah, tapi terbukti sampai dengan saat ini sudah jalan 5 tahun, artinya di sini berkembang nih usaha yang dijalankan oleh Kopi Pika. Nah, melihat perkembangan atau serunya berbisnis sayur online ini, peluangnya sejauh ini untuk di Kota Palembang kayak mana nih Kopi Pika? Pelanggannya nambah banyak tuh karena apa lah dari mereka? Mungkin dari mulut ke mulut juga. Oh, itu. Ada customer kami yang belanja, dia merekomendasi ke keluarga dia gitu. Jadi sekarang juga alhamdulillah ada pelanggan kami dari karyawan PT Oki. Waduh, sampai ke situ Itu nih juga Manca dari Wice. temennya ke temen kayak itu. Dari promosi Dari mulut ke mulut mulut ke itu mulut. tadi ya. Iya. Sebenarnya promosi mulut ke mulut itulah yang paling efektif Iya kan. benar. Iya, karena real testy kan. Benar. Artinya di situ ada kepuasan pelanggan kan. Iya, Ya, benar. mungkin Yola cara tempat kita. pelayanan kami juga ke pelanggan. Nah, ini Tanggung faktornya. jawab kami misalnya ada komplain gitu kan. Hmm. Kami tanggung jawab, misalnya Mbak ini kurang seger. Ya udah next order kami ganti. Oh, kayak gitu. Jadi memang ini poin pentingnya Manca Wice. Jadi kenapa kita dipromosikan dari mulut ke mulut itu karena pelayanan kita juga yang bagus kayak itu kan. Iya. Nah, Kopi Pika sebagai ownernya apa nih yang dipertahankan supaya itu tadi promosi mulut ke mulut ini makin berkembang. Kalau kopek nih kalau bisa pelanggan tuh jangan sampai lari. Aha. Misalnya dia ada komplain ya kita tanggapi. Jangan kita Solusinya, yang ini harus tanggung komplain jawab, kayak kita langsung marah juga. Itu tidak boleh Pak ya. Ini malah justru bikin pelanggan jadi akhirnya sudahlah jangan lagi belanja sini kayak itu kan. Dan cara Kopi untuk memberikan pelayanan misal ada komplain nih, tanggapannya kayak apa tuh? Yang pertama sekali. Ya misalnya kami minta foto dulu kan. Oh, itu harus ada buktinya dulu. Iya benar. Aha. Saya ada kan ada kirim telur pecah. Oke.
tak foto ada pecah, ya udah Mbak next order kami ganti. Walaupun Nanti kami sebenarnya tegur. telur ini rentan ya, Iya. mungkin dalam Iya. proses Nanti kami pengirimannya. tegur kurirnya kan, mungkin kurirnya kurang hati-hati kan waktu nyusun barang kan, padahal dari rumah kan nggak pecah. Benar. Gitu. Karena kita sebelum ngirim itu kan pasti Iya. dicek dulu kan. Iya. Oke. Ada juga kurir pernah kena knalpot barangnya. Waduh. Jadi anget. Jadi ada yang Mateng rusak. dia. Jadi masak. Pokoknya ada lah Mateng di kendala jalan. online itu kan, jadi ada yang rusak barang. Oke. Nah, itulah dengan solusinya next order kami ganti, udahlah apa-apa. Wah. Jadi Kalau kuncinya rezeki tidak kemana. benar. Yang penting Kalau tanggung jawab kita. itu Mbak ya, kita sebagai pedagang memang untung itu sudah pasti yang kita carikan. Tapi yang tadi disampaikan oleh Kepuasan Kopi pelanggan Pika itu penting. itu, walaupun kita harus mengganti lagi kan, Iya. mengganti ini tentu akan ada cost lagi yang dikeluarkan di situ. Nah, sekali-sekali ada rugi. Ada rugi, jadi tidak mesti harus untung terus Mbak ya. Iya, benar. Karena itulah seni dalam berdagang kayak itu. Tapi kalau Mbak Desi nih sebagai adminnya, kayak mana sih urutan supaya kita bisa order di sayur kopi ini? Kalau urutan ordernya biasanya Wong tuh tanya dulu price list terbaru. Oke, langsung Jadi diupdate kami ya. kirim price list terbarunya, terus kayak dia tinggal Pilih. terus isi format order. Format ordernya ialah nama, alamat, nomor HP, CC itu. Terus Sherlock jangan lupa, karena kan kadang itu alamat beda kan dengan Sherlock live locationnya, jadi Oke. tinggal kurirnya lebih mudah, cek itu Biar sih. cepat sampai. Biar cepet sampai. Nah ini juga edukasi juga, ini dibuka juga akhirnya oleh Mbak Desi ya bahwa ini sebenarnya ilmu juga kan, tapi tidak apalah supaya mudah-mudahan bisa menjadi jariah ya untuk Kopi Pika dan juga untuk Mbak Desi juga nih. Yang pertama itu tadi kita bakal mengupdate dulu dak di sosial media. Iya benar. Kalau Atau di WhatsApp open kayak itu? order kan cek itu. Kadang juga harga bisa berubah. Iya, karena pasar kan kita udah bisa Pasar menebak kan ya. harganya naik turun seperti cabai. Cabai ini paling rentan nih. Kadang meroket dan benar. Tapi ketika dia lagi banyak murah kayak itu nah. Nah, biasanya mensiasati kayak itu bagaimana tuh? Menurut harga pasar kita. Wah, ini. Jadi tetap jujur, Mbak ya. Iya. Walaupun awalnya mungkin kayak cabai burung kan, Makanya di press list itu dijelasin harga itu tentatif. Bisa berubah kayak itu kan. bisa berubah sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu dan akan diinformasikan Iya, kayak itu kan. benar. Nah, tapi kalau ke Mbak Desi lagi paling banyak itu yang order wilayah Palembang galau ya? Atau ada Rata-rata juga Banyuasin? Justru malah PT Oki yang banyak. Banyuasin juga ada. Ada juga sampai Banyuasin? Ada yang ke pernah luar arah kota. Ada juga. Iya benar. Di mana tuh paling jauhnya? Bali. Bali pernah. Waduh. Tidak bisa kita Benar, bayangkan Bali. ya. Dia minta kirim bumbu rendang, Wah, Bumbu rendang, kopi. kopi. dalam pikiran kulo tadi tuh luar Palembang itu paling waya Banyuasin, mesti Banyuasin. Jakarta. Bali langsung. Iya. PT Oki itu kan OI kan? Oh iya. iya. Tapi mereka domisilinya di mana? Di OI. Oh di OI. Jadi barangnya Wah. dibekukan dulu. Oh kirain ikan-ikan. tadi waktu kita yang pertama tadi ceritanya kirain di mesnya Palembang ini bukan Tidak, ya? di mes dia di OI. Sungai Baungnya. Waduh, Iya. sampai ke Jadi OI sana ikannya ya. dibekukan dulu kan, jadi biar sampai sana fresh. Wah. Jadi pagi pengiriman sore sampai. Jadi mencair kan dia masih tetap fresh. Aha. Oh kayak itu ya sampai sejauh itu. Artinya di sini bermain sosial media juga tuh. Iya, benar. Mbak Desi sebagai adminnya ya. Oh Iya. ada endorse-nya juga. Hmm. Kalau endorse ini menurut Kopi Pika dan juga Mbak Desi yang sudah tahu perkembangannya itu berdampak tak? Iya benar. Berdampak. Berdampak ya. Asal kayak itu pemilihan yang endorse-nya kayak apa tuh? Dulu Indah Mujair. Indah Mujaya Iya. pernah. Nah, disebut lah juga Tidak apa-apa. Tante Yuhu pernah. Tante Yuhu. Oh Tante Yuhu pernah. Eko Petir pernah. Wow, nama-nama besar galau itu manca becak di Palembang. Ini. UB. Yohan. Oh, Yohan Sandra Dita. Sandra. Aha. Terus apa lagi ya? UB belum. Ini Haji Boy. Iya, Pipi Haji Boy. Wih, kayak itu yang kan. pertama kali Mbak Pipi. Bukan pipi manja tuh bukan? Bukan. Bukan. Pipi boy itu ya. Iya. Oke, baik. Dan sampai kepikiran ke endorse itu siapa yang punya ide awal? Desi yang ngasih kayak diskusi. Ownernya. Oh, ownernya langsung ya. Artinya owner kita nih memang uangnya tidak gaptek ya. Iya. Selalu mengikuti Benar. perkembangan zaman kayak tuh. Siapa Kenapa nih? selebgram lagi hits kan? Coba cari ke dulu katanya siapa nak kita endorse nih bulan Wah, ini. luar Cik biasa. itu. Mbak Pika sampai Kopi Pika kepikiran sampai pakai endorse tuh kenapa tuh? Biar tambah rame. Aha. Melihat banyak postingan di sosmed ya. Karena kan persaingan sekarang kan banyak. Banyak juga yang jualan kan. Cuman bagaimana cara kita biar tetap bertahan kan itu tadi. Jadi Kalau PR-nya di agak situ. sepi dikit kita endorse lagi.
biar naik lagi. Nah, Mance BC Biar artinya tidak tenggelam. Biar tidak tenggelam. sepi bukan berarti bikin kita makin irit, bukan Iya, ya? benar. Malah justru bikin kita meng-up lagi modal Iya. lagi. Endorse kan mahal. Iya Ya benar. Apalagi nama-nama besar tuh. Iya, benar. Sampai jut-jutan kan. Iya. Siko story. Studio Story itu Bella sudah berapa? Tapi why not? Kenapa tidak ya untuk benar. memperkembangkan usaha kita? Dan itu efektif tadi Jadi disampaikan harus oleh berani. Kopi Pika harus berani. Dan kalau Bali itu mereka lihat di sosmed pastinya ya. Awalnya itu pelanggan dari Palembang, dia pindah ke Bali. Oh, Jadi itu. sampai sekarang dia juga sering belanja buat orang tuanya di Palembang. Dan pernah ngirim ke Bali langsung? Pernah juga. Itu ngirim apa tuh kalau ke Bali langsung tadi? Bumbu, rendang, kopi, dia minta Oke. tolong beliin kan. Aha. Kalau kopi ini bukan sayur ya, kadang Oh, ada iya, yang ini banyak. customer Sungai Request. Bambu kan request boleh dapet nitip obat. Ayo boleh beneran. Ke apotik. Ada apotik. Jadi multifungsi, Pak ya? Salahnya sih nolong kan. Benar. Kadang sapu lidi. Pernah sepeda. Oh, pernah Macam-macam. sepeda. Jadi di luar jalur ini ya. Iya, di luar jalur. Ada yang ciki-ciki buat ultar. Tapi kan mungkin karena kopi Kedekatan. kayak gitu kan. Mungkin mereka senang jadi ya mungkin juga dipromosi dari mulut ke mulut gitu. Jadi artinya memang kopi ini Dari wongnya niat kita lah. apa Kalau istilah mau tuh nolong, insya Allah ditolong. itu. Jadi tidak ada hitung-hitungan Pak ya. Iya, benar. Walaupun judul kita sayur, lata bentang besak kan nama situ kan. Kadang kita tidak ambil untung dari obat itu. Cuman minta duit parkirnya biar 2.000. Waduh, mulianya ini Mancak Becek ya. Jadi ya itu tadi kunci berkembangnya usaha itu dengan berkaitan dengan apa yang kita lakukan juga ya tentu ya. Dan yang disampaikan oleh Kopi itu tadi itu di luar dari konteksnya sebagai pebisnis nih. Karena tidak mengambil untung dan juga lillahi ta'ala Pak ya. Iya. Karena aku kan ngerasa pernah dulu tinggal di kebun, ikut suami. Suami kan dulu kerja di perkebunan, perkebunan sawit. Jadi sudah Jadi merasakan tahu ya. ngerasa ke susahnya di perkebunan itu, Nah. nyari barang gitu. Itu Mancak Becek. Akhirnya pengalaman lah yang mengantarkan berkembangnya kopi saat ini kan. Dan ke Mbak Desi lagi melihat perkembangan dari tahun ke tahun. Ini kan karena megang admin ya. Pelanggan banyak pelanggan baru atau malah yang lama? Justru yang lama itu ngajak yang baru. Oh itu. Misal Itulah tadi yang kayak mulut ke mulut. tetanggonya tadi kan itu. Tapi yang lama juga tetap bertahan. Tetap bertahan juga kan. Asalkan itu tadi kan kalau misalnya ada komplain kita tanggepi, kita telusuri dulu lah masalahnya di mana. Jadi jangan yuk ini kita langsung ngegas juga kan. Itulah akhirnya berdampak buruk itu tadi ya. Dan pernah komplain juga ke admin pasti ya karena admin pintu awalnya kan. Kayak mana di Mbak Desi pernah komplain apa tuh yang pernah doh? Komplain kadang itu yang sering misalnya iwaknya nyampe sana tuh misal kan kita kan sisa-sisa bersih ke iwak tuh kan masih ada dibersihkan kan. dulu. Yo, jadi Lemak ya Mancak Becek ya. alasan justru jual online kan itu kan Praktisnya di uang situ. tinggal buka masak cek itu kan. Jadi komplainnya tuh paling iwaknya tuh lah agak ngeleber misalnya bajunya kan cak uji bahasa kita tuh kan. Benar. Karena memang perjalanan itu tadi bukan terus kita yang ngendep. Iya, atau sayur ada yang tetimpo, lucu cak lagi. agak layu Ada cak yang itu. komplain kan, ikannya minta dibersihin, Iya. bersihin ya. Cuman pas sampai datang barang, bilangnya ngapa pucet. Lah, oleh karena sega omong Kadang iwaknya bingung tadi. juga, kadang tuh ngadep ke customer Iya. ini. Cuman masih tetap sabar. Benar. Kan Mak kalau mana kita nyirim nggak ke iwak sabar, pucet tuh mak lagi mana ya? lagi. Nyirim ke iwak Jadi pucet tak tuh mana? katik darahnya lagi nian. Lah salah Insangnya pulau kalau ya. Bersih. Pernah juga belot tuh dicuci pakai jeruk kan. Kalau pakai jeruk itu kan pucet. Benar. Kata dia tadi tidak fresh dah. Jadi serba salah juga ya Serba sebenarnya. salah. Pokoknya ada plus minusnya. Tapi alhamdulillah Kopi Pika dan juga Kopi Desi ini termasuk orang yang sabar gitu kan. Karena mengingat itu tadi mencari pelanggan itu perlu pengorbanan gitu kan. Pengorbanannya apa? Yalah sabar tadi. Yalah mengganti produk itu tadi kan. Itu salah satu modal untuk kita bertahan sampai dengan saat ini kan. Dan kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Desi bahwa untuk belanja online terkhusus sayur dan juga mengiwak ini atau lauk pauk ini tentu ada hal yang
lebih bikin pelanggan tertarik ya. Salah satunya tadi ketika sudah nyampe ke rumah tinggal langsung bisa dimasak gitu kan. Iya bener. Jadi kayak iwak-iwak ini kan lah sudah disiang, sudah dibumbu. Oke. Nak bumbu bakar, nak bumbu goreng kan. Jadi tinggal Sayurnya masak. bisa request petik. Oke. Sayur bisa petik, nanas kupas. Oh, ada juga. Ada juga. Wah, apalagi nak puasa ini ya. Iya. Biasanya paling ramai tuh pada saat bulan puasa sama menjelang lebaran enggak? Iya, benar. Kami kalau tidak sanggup lebih baik kami close. Waduh. Kami tolak, bukan nolak rezeki karena Iya, takutnya tidak ke packing. Tidak terhandle lagi. Cik Ilham sampai merinding nih dengarnya. Kalau nak Menolong lebaran ini. itu. Nggak lebaran sama puasa tuh. Iya. Dan Lagi ini barang rusak kan. kami ketika kan lonjakan kopi. itu biasanya Kopi menambah tim enggak untuk membantu? Iya. Ada Iya. juga tambahannya ya. Karena yang kalau normalnya ada berapa yang membantu saat ini? Kurir 4 ya? Iya. Kurir 4, Aha. yang packing. Packing ada berapa tuh? Oh, 5. banyak macet-bicek luar biasa nian ya. Artinya kalau di total belasan atau 10 ya kurang lebih. Ya 9. 9-10 itu ya. Kalau Artinya lagi rame perbanyak kurirnya banyak sih. ini tentu akan membawa berkah juga membantu perekonomian masyarakat juga ya. Program pemerintah akhirnya terbantukan dengan sayur kopi mengurangi angka pengangguran itu tadi. Berkah lagi nih untuk Kopi Pika yang jadi ownernya kayak itu kan. Gawenya juga kan cuma dari pagi, Mbak. Sampai Siangnya balik. Kan. Aha. Nah ini ada yang pengen kepo juga awal mula mencari pelanggan tuh kayak mana nih Kopi katanya? Dari endorse tadi. Awalnya langsung endorse. Iya. Oh kayak itu langsung datang ya. Iya. Waduh itu artinya di sini modal awalnya memang perlu ekstra juga ya. Iya. Iya. Tapi ekstranya Keluar modal tidak. besar dulu. Angkanya berapa lah itu boleh enggak? Jut atau ratus? Nggak jut lah. Jut ya. Iya, tidak sampai ratus-ratus. Tidak maksudnya ratusan ribu lebih malah. Iya. Nah itu mancing becek kuncinya. Jadi jangan, aku pengen cak Kopi Pika, supaya langsung banyak pelanggan tidak. Perlu di awal tuh di bom dulu ya. Proses dulu. Dan akhirnya awal langsung rame, tidak sepi dulu ya. Tidak, begoyo. Begoyor. Apa sih yang bikin Kopi Pika akhirnya tetap konsisten? Aduh kan waktu pertama jualan sebulan sepi, 2 bulan belum juga naik-naik, sudahlah stop dulu belak ya. Nah. Tapi kalau Kopi Pika kenapa tuh bikinnya akhir sampai bertahan? Kebutuhan itu tadi ya, yang mendesak itu tadi ya. Lebih baik jujur. Kalau suami Nyari cak mana tuh? cuan. Suami membantu juga di hal ini, Kalau kasih masukan. ngasih masukan juga. Tapi tidak ikut packing tidak ya? Oke, artinya di situ walaupun di awal naik turun itu sudah pasti ya Kopi ya. Dan itu hal lumrah yang harus kita siap tidak siap, kita harus untuk nerimo ya. Di awal itu endorse itu artinya sudah ada sosmednya, Iya. ada IG-nya dulu awalnya ya. Begitu selesai endorse tuh langsung berapa yang banyak masuk orderan? Belasan mungkin? Puluhan? Iya, belasan. Belasan ya. Waduh, itu langsung jadi berkah ya. Akhirnya terasa perkembangannya di tahun keberapa nih Kopi? Sampai sekarang. Jadi tahun kedua itulah sudah mulai terasa ya. Iya. Sampai dengan saat ini. Iya, Oke. Nah, untuk tekniknya bagaimana nih? Kita mengingat bahwa sayuran terutama kayak bawang membawang, cabai mencabai itu kan terutama iwak, ayam dan lain sebagainya itu rentan kan. Cepat apa nih? Kita nyebutnya cepat rusak kan kayak itu kan. Untuk kita sebelum ke pelanggan, artinya ini price galau kan? Di Iya. belanjanya pada saat malam atau subuh Iya, kayak malam. itu. Malam jadi sudah Jam packing. 1 pasar. Ah. Jam 5 harus sudah di rumah. Wah. Udah packing barang, jam 7 kurir antar. Kayak itu. Kurir udah di depan rumah, siap ambil barang. Ada 3 saat ini yang membantu. Iya. Dan kalau untuk ongkirnya ini dibebankan ke pelanggan atau pelanggan ya? Karena wilayah Palembang dan sekitarnya kan kalau untuk pakai kurir itu tadi kan. Tapi se-Palembang ini cuma 12.000 ongkirnya. Oh jauh dekat. Jauh dekat. Nah ini juga Kalau yang dekat 10.000 Oh, kayak malah gitu. kadang Dekat rumah kami. dekat rumah. yang paling jauh tuh 12. Iya. Oke, jadi lumayan terjangkau juga Manca Bijak. Worth it-nya malah. Kalau kita pakai aplikasi kan tahu dewe. Iya. Bisa 30-an, Kadang 25. customer kan pengen ada yang cepet nak sesuai jam. Kita bisa tapi pakai GoSend. Oke. Untuk harga nih Kopi mohon maaf ini beda jauh tak dengan yang di pasar? Tidak juga ya. Tidak juga. Karena kita Paling sudah dicuci. selisih 1.000 2.000. Iyo.
Wah, kita kan lah sudah dicuci juga tampilannya. Waduh, cantik nih Manci Becek ya. Untuk yang lagi menyaksikan tayangan YouTube kita juga di hadapan Kope Pika dan juga Mbak Desi juga sudah ada beberapa sampel. Kita pengen kepo, kita pengen lihat ini dari wortelnya dulu sudah mulus nih Manci Becek. Cak paha bayi nih ya. Ini salah satu contoh. Mungkin boleh kita angkat sedikit. Nah, ini wortelnya. waktu Cantik nih. Nah, ini berat berapa nih Mbak Desi? Ini seperempat kayaknya lebih 3 on. Oke, 3 onan ya. Oke, ini sudah dibersihkan nih. Malah sudah dibuang bagian pocoknya juga. Ini yang impor. Oh, yang impor. Kebanyakan customer tuh Kalau galak yang- impor. Mhm. Karena warnanya lebih merah. Oh, bedanya Terus di nggak situ. kate batangnya. Oh, memang udah kasih bersih. batang. Iya. Oh, itu tuh. Tapi ini belum dikupas. Belum dikupas. Sudah bagus mah itu Kalau ya. dikupas dia kalau untuk penyimpanan busuk lagi. Benar-benar. Jadi kalau untuk wortel jangan dikupas. Iya. Oke, di sebelahnya ada lagi kobis nih. Wah, kobisnya mulus juga ini ya. Waduh, cantiknya Manci Becek. Ini ada labelnya juga tuh. Kayak ada stikernya tuh ya. Stikernya. Aha. Saya kopi. Ini juga kalau kita yang lihatnya pasti sudah merasa kayak mutunya tuh terjaga nih ya, kebersihannya. Kalau kita di pasar kan tentu yang kita tahu ya karena pedagang kan langsung jual di lapangan. Rentan dengan dipegang-pegang hujan, wong gitu becek kan. ya, Teh. Becek juga apalagi musim penghujan ini. Dan ada juga cabai Cabe. perbawangan. Ini kalau paket yang ada bawang, ada cabai ini berapa tuh? Kalau kita sebenarnya terpisah jualnya. Kalau nak cabe misalnya seons boleh, setengah ons boleh. Dijadi kasih ke gitu. wadah ya. Ada customer kan tanya, "Pe, boleh enggak belanjonya dikit?" Oh, boleh kalau kami sesuai kebutuhan. Oh iya jadi Tidak dari Nggak harus nak sekilo. Oh iya. Itu Karena ya. kan ada yang belanja anak kos. Sendirian kan nggak mungkin dia makan tuh. Banyak Benar. kan? Jadi makanya cuma sedikit ya belanjanya sedikit. Oke. Nah ini kalau sebelahnya lagi apa? Iwak Iwak asin. asin. Waduh, Manci Becek ini iwak asin apa? Bulu ayam. Bulu ayam ini paling favorit ini. Ini dijual juga sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan juga. Jadi tidak mesti seperempat, Iya. boleh onsnan juga kayak itu kan. Nah, yang sebelah sana apa lagi tuh? Wah, Ini jamurnya. jamur tiram. Freshness ini ya. Masih ada uap-uapnya tuh Manci Becek. Ini salah satu banyak pesanan juga ya kalau jamur nih. Iya. Iya banyak. Untuk bikin-bikin apa tuh kayak Taiwan itu ya. Bukan. Biasanya di crispy. Cailan nih pacak ngomong baik. Ayam ungkep tinggal goreng. Oh, ada juga ini. Selain ayam ada apa lagi tuh? Bebek. Tapi tidak dibawa takut juga kayak. Iya. Ada ayam, habis di sini. bebek, iwak, Iwak, daging, segala iwak ada. segala iwak ada. Aduh, Sembako. kecuali iwak lohan ya. Jangan be iwak hiu. Iwak hiu susah Di kita mana nak kami ngejo nak kan. nyarinya iwak hiu? Ini bawang goreng. Ada bawang goreng juga ini kemasan seperempat ini ya. Ini seons setengah. Oh, banyak nih ya. Oh, jadi ada juga di sini lengkap Manci Becek. Lengkap. Jadi tidak cuma sayur bae tapi kayak ada lauk pauk juga ya. Iya, sembako. Bahkan ada kates juga tuh. Buah-buahan ada. Buah-buahannya cantik juga nih. Satu dengan timbangan ya berapa kayak itu kan? Iya. Iya. Ah, semangkuk ada juga buah-buahan. Iya. Yang lain juga ada ya. Anggur, apel. Wah, enak nih ini. Ini lengkap Manci Becek jadi solusi nian. Untuk yang pengen order ini biasanya hamin berapa? Hamin 1, hamin 2? Hamin satu. Hamin 1. Kalau buat PT Oki Hamin 2. Ya karena banyak kan. Karena mau dibekukan ikan-ikan yang tadi. Oh, jadi kita masih freezer dulu. Iya. Oh, kayak itu. Proses pembekuan 1 hari, besok baru dikirim. Oh, jadi hari ini order, besok kita bekukan dulu. Besoknya lagi dikirim. Berarti hari Senin kita kirim. Ini kan Iya. satu kan? Oh, kayak gitu. Kalau PT Oki itu ada jadwal speednya dia kak. Jadi kan pegawai kan Iya. ada speed gratis mereka. Oh, benar. Yang Jadi speed di 16 itu ya. Senin, Rabu, Jumat. Pengirimannya. Jadi kita ngikuti jadwal mereka di situ. Jadwal mereka. Aha. Nah, Mbak Desi biasanya orderan itu sudah mulai masuk PO-nya dari jam berapa tuh pagi? Tidak pagi malam malah gak tengah malam. Oh, tengah malam sudah masuk. Misal masuk tengah malam besok pagi kita antar. Iya. Iya. Iya, cek itu ya. Atau hamin satu nih. Kalau misalnya kopeknya lagi di pasar, nggak sempet lagi kadang. Besok paling Iya, ya. besoknya. Oke. Tapi kebanyakan memang yang kayak itu ya, yang dadakan kayak itu. Iya. Malam lah habis maghrib lah ya, kadang. Habis maghrib. Yang paling mulai berdatangan tuh mungkin dari siang kali ya. Siang, sore, malam. Dan subuh kopi belanja di situ. Iya. Tetap direwangi oleh uang rumah tadi ya. Sinilah tempat uang rumah punya peran juga kayak itu. Ada mungkin kopi bawa mobil dewe gitu kan. Mbak Desi kok juga milih-milih di situ.
Tidak sih. Tidak. Ada tim lain juga ya. Vlog baik kalau galak bikin vlog baru. Oh, akhirnya Mbak Desi ini juga jadi secara tidak Kameramen. langsung kameramennya juga di situ ya. Apa sih nama sosial medianya, kita pengen kepo? Sayur kopi PLG. Saya itu di Instagram. Iya, di Instagram. Sayur kopi .plg. .plg. Nah, Manci Beja jangan salah kirim, salah lihat ya. Itu tadi nama Instagramnya sayurkopi.plg. TikTok ada juga. TikTok belum ada, masih Belum. TikTok pribadi. Oke. Ya, dan sudah sebanyak ini ya, apalagi kaget pakai TikTok, mungkin akan lebih luas lagi di situ. Dan untuk di sini pernah ada kayak apa tuh? Semacam kayak evaluasi Kopi sebagai seorang owner. Ada dah evaluasinya yang dicatat kayak tuh. Oh, pelanggan ini ternyata mereka lebih nyamannya dengan itu tadi yang kita jual itu sesuai dengan kebutuhan. Apa ada inovasi apa yang dilakukan dari packagingnya, mungkin ada tak yang kayak itu? Atau berjalan kayak gitu dah? Berjalan Paling beda ya. Aku tuh kalau kayak udah 2 tahun ini yang langganan yang rutin yang belanja nggak dikasih THR. Wah, ini berkah juga Iya, akhirnya ya. bonus Dan THR. dan bahkan Cuman yang bener-bener langganan yang sering belanja dalam Yang satu sering bulan belanja. berapa kali gitu. dan bahkan Itu belanjanya nih, kecatet namanya yang sering bener-bener. alhamdulillah akhirnya kedekatan dengan pelanggan tuh terjalin ya. Jadi kayak temen. Iya, termasuk Cememe juga nih. Iya. Siapa sih yang enggak kenal Cememe? Suaranya sering muncul di sosmed. Ini salah satu pelanggan juga ya di Sayur Kopi ya. Iya, pasti ya. Udah akrab juga sama Cece Meme walaupun lewat media sosial. Akhirnya bisa menjadi kawan juga ya. Menjaga komunikasi dengan pelanggan tuh Kopi biasanya kayak apa tuh? Galak balas-balasan story kopi. Love-lovean story. Iya, jadi Iya. deket. Jadi deket kan. Malah Jadi ada yang curhat kan. Kadang curhat. itulah ya, kita tuh kalau menjalankan bisnis merasa kayak dengan kawan, jadi akan lebih nyaman Pe ya. Malah ya, kopi selama buka ini malah kawan dewek yang dapat beli. Oh lain. Justru wong lain. Iya, mungkin kawan-kawan tuh lah sudah biasa ke pasar kali ya. Oh, benar. Belum merasakan bagaimana repotnya ketika di rumah mak, itu kan. Nah, paling banyak ini pelanggannya apa nih? Dari kalangan ibu-ibu, tadi katanya ada ibu kos juga ya. Ibu Pegawai kos lagi. banyak juga. Ada pegawai. bank, ibu rumah tangga, ibu apa yang beranak kecil tuh. Repot Beranak kan? muda itu ya. Iya, anak kos. Anak kos ada juga. Iya. Waduh. Karyawan PTOK tadi. Dan ini kan kalau bisnis sayur online ini sudah mulai menjamur juga nih kayak di Palembang. Kopi sebagai owner untuk melihat perkembangan kayak ini bagaimana? Biasa baikkah atau tetap yakin rezeki tidak akan kemana kayak itu? Tak boleh yakin juga itu ya. Harus nge-push Sombong juga ya. Harus berusaha terus kayak jangan sampai sepi gitu. Benar. Nyari ciri khas. Ciri khas Iya. gitu. Kalau ciri khas untuk di sayur kopi dengan yang lain tuh apa yang membedakan? Ayam ungkepnya. Oh, ada mungkin ungkep. ya, iya. Karena bumbunya kan bumbu khas kopi. Iya, ini bumbu dapur yang ndak pacak dikasih tahu kayak itu kan. Iya. Oke, ada ungkepannya juga. Biasa kan uang tuh cuman sayur, ya banter lah buah-buahan gitu kan. Tapi kalau di sayur kopi ini ada juga ayam ungkep, bebek ungkep, Ikannya dibumbu juga. ikan yang sudah dibumbu kuning Yang juga. bakar mereka. Nah, mantap bica. Kalau untuk di libur ujung tahun ini bagaimana tuh omset? Lumayan meningkat juga tak? Kemarin sebelum tahun baru ada yang pesen ikan bakar banyak. Minta bumbu ikannya, jadi mereka tinggal panggang. Tinggal panggang baik kayak iwak patin yang cetu-cetu ya? Atau Enggak, iwak? ikan gurame. Mas. Oh, Gurame biasanya kalau bakar. ikan gurame ya? Wah, mantap bica. Nah, kalau untuk menghadapi puasa ini apa biasanya Kopi? Justru kalau puasa ini malah malas ke pasar kan. Kenapa Mungkin tuh? capek kali terus Iya, cuaca kan. Biasanya kalau puasa panas cuacanya kan. benar. Tapi pelanggan meningkat juga ya biasanya? Iya, mereka. lebih rame. Mungkin mereka fokus ibadahnya juga kan. Dan pengantarannya berubah dak? Yang awalnya dari pagi tiba-tiba jadi tetap pagi. Oh, tetap pagi juga. Karena ada yang tidak puasa misalnya wanita yang lagi haid kan. Iya. Tetap masak juga kan. Masak. Bahkan yang puasa pun kayak itu kan. yang puasa pun mungkin kalau sudah diantar pagi santai dulu, siang tinggal masak dan anak nunggu lagi kayak itu kan. Yang punya anak kecil apa ikut puasa? Nah, itu tadi. Pasti Kena makan. untuk dulur-dulur kita juga yang non muslim kayak itu kan. Iya benar. Mereka juga pasti ordernya tetap pagi juga. Iya benar.
Oke, kalau Yang yang puasa, dijual puasa tetap pagi. tetap pagi. Dijual lagi ada enggak yang mesen tapi mereka jual lagi? Kate ya kayaknya ya. Karena kita sudah bentuk Ada kemasan di PT cantik. Oki tuh. Itu sudah diolah lagi kali ya. Diolahnya lagi jadi makanan Iya, kan itu kan. diolahnya lagi jadi Berbeda. makanan. Jadi langganan bebek. Heeh. Jadi beli bebek. Oh, mereka jualan bebek masak kayak itu. Oke, baik. Oke, baik Mance Becek dan Kopi Dwi sama Mbak Desi. Sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita di kesempatan kali ini, kita break dulu dengan beberapa informasi anak lewat berikut ini. Mance Becek jangan kemana-mana, tetap di sini di teras UMKM. Kayaknya kita bakal kembali lagi dengan sayur kopi di Perompat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irma, Kita ini dulu. udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih. Aman kak, cuma memang cuacanya nggak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku. Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya. Iya kak, makasih ya. Bagaimana? Seger kan? Seger sih, tapi kemanisan kak. Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin. Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. RRI dengan esensi buku dengan judul Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani. Buku Ketika Hujan Menangis menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Isabella Quinn atau biasa dipanggil Bella. Ia merupakan seorang penulis terkenal. Saat kecil, Bella mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ibunya yang bernama Camilla. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah kehilangan ibunya, ayah Bella yang bernama Herman berubah sifatnya kepada Bella. Herman bersikap dingin dan kasar. Kesedihan Bella semakin bertambah ketika teman kecilnya bernama Nick Arkana Dewa pergi berpindah kota meninggalkan Bella. Kondisi tersebut menjadikan Bella mempunyai sifat yang angkuh, dingin dan keras kepala. Hal ini mengakibatkan ia tidak mempunyai teman dekat. Tetapi ada salah satu teman yang menyukai Bella dan selalu dekat dan ingin dekat dengannya. Dia adalah Radit. Suatu hari, Nick kembali ke kota asalnya. Nick hendak menceritakan semua kejadian rahasia yang menimpa ibunya Bella. Bella menghilang di tengah hutan. Hanya ada satu orang yang rela menerobos hutan saat gelap gulita, menantang hujan, dan dia tanpa rasa takut. Orang itu adalah Nick. Tapi Nick sangat bingung dan kaget dengan perubahan sifat Bella saat bertemu lagi dengannya setelah sekian lama berpisah. Setelah menemukan waktu yang tepat, akhirnya Nick memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Bella. Bella pun sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring lemah dengan beberapa alat yang menempel pada tubuhnya. Ia sangat benci dengan Nick karena telah mengkhianati dirinya. Terlebih lagi ternyata ayahnya sudah menandatangani surat pengangkatan alat-alat yang ada di tubuh Camilla. Rasanya sangat berat bagi Bella melihat ibunya yang hanya berbaring di kasur dengan alat-alatnya yang akan segera dilepas. Tetapi Herman menenangkan dan menasihati Bella untuk ikhlas dengan kepergian ibunya dan memaafkan Nick. Demikian esensi buku Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani dari RRI untuk Indonesia.
Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik Bang CBC, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang. Kita masih di teras UMKM dan juga bersama dengan Sayur Kopi. Masih bersama juga, ini ada ownernya yaitu ada Kopi Pika Dwi Yuni dan juga Mbak Desi sebagai adminnya juga ya. Oke, dan kita lanjutkan kembali obrolannya. Kita pengen tahu untuk peralatan apa nih Kopi yang digunakan untuk bisnis online nih? Kayaknya biasa-biasa bae ya. HP yang jelas. Handphone itu kuota. untuk berseluncuran di online-nya itu tadi ya, sudah pasti itu. Timbangan yang pasti. Timbangan guna ke yang graman Digital. itu ya. Dan tidak pakai yang kayak kita di pasar tuh tidak lagi tuh. Tidak. Kalau di pasar itu kita beli, sampai rumah pakai digital beda. Oh, beda ya. Kadang setengah on, 50 gram. Jadi yang akuratnya yang mana itu, Pe? Yang digital. Yang digital ya, yang besar itu, yang lepehan itu ya. Memang mau galak beli di pasar kan, tapi belum tentu akur timbangan. Oh, nah ini yang setelah dilihat ya, mungkin ya ada beberapa faktor juga yang bikin timbangannya tuh kenapa tidak tepat. Mungkin setelan timbangannya tuh kurang tepat atau mak mano itu kan. Memang kayak itu. Kayak itu memang. Seluruh timbangan galak di pasar tuh kalau yang namanya yang biasa dengan digital tuh beda. Beda. Digital tuh lebih akurat, ada 5 gramnya be kelihatan 1 gram. Karena dia memang ini lepek memang itu kan. Iya. Kayak kita nak laundry itu kan. Iya. Lepek. Laundry itu kan pakai itu juga. Iya, benar. Oke, yang pertama handphone dan juga timbangan digital itu tadi. Yang kedua yang ketiga apa lagi tuh? Freezer kayaknya ya. Freezer. Untuk yang pemula Pe, mungkin solusinya apa lah? Kayaknya aku belum cukup nak beli freezer gitu. Kulkas biasa tuh bisa, Kulkas. tapi kecil lah muatannya. Freezernya kan enggak begitu besar. banyak. Tapi kalau untuk waya sayuran kayaknya bisa lah ya. Bisa. Belum bisa untuk yang kayak tadi tuh dibeku ke itu tadi kayaknya belum. Kecuali sudah memang siap modal. Minimal yang kecil dulu udah apalah gitu kan. Oke, baik. Dan itu juga Kopi waktu menemukan pelanggan-pelanggan sampai keluar kota itu di tahun keberapa tuh akhirnya ada? Dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah bener kan, jadi untuk di awal tidak apa-apa lah Pe ya, untuk pakai kulkas dulu. Tidak apa kan Pe, kita share sedikit menjadi berkah mudah-mudahan ini. Masing-masing kan. Rezeki masing-masing di situ. Iya, udah diatur yang diatur. Tinggal teknik kita bagaimana tuh. Bener. Dan selanjutnya mungkin barulah kayak plastik ini gitu-gitu kan. Styrofoam dan juga apa tuh lakban yang hijau ini tadi. Terus kayak gitu. nota. Kalau nota kita custom. Jadi ada notanya dewe. Nota khusus ya. Tapi untuk yang belum ada modal lagi tidak apa-apa pakai nota biasa. Warung dulu tidak apa. Nota biasa kan. Setelah kaget berkembang, ya itu perubahan tentu dilakukan gitu kan. Kalau yang kayak apa tuh nyebut yang hijau-hijau tuh lakbannya itu ya. Iya, lakban fresh. Ini di toko dengan oren ada. di label langsung gitu ya, bukan? Iya, kalau yang ini beda lagi, stikernya ditimpol. Iya, yang punya kita dewek kan. Kalau yang hijau ini mereknya Sayur Kopi juga enggak? Tidak ya. Beli be. Yang kayak itu. Yang untuk hal ini banyak sih ini yang jualnya kayak itu kan. Tinggal di situ. Oke, baik. Dan kita lanjut lagi katanya untuk minimal order mengikuti kebutuhan ya. Jadi jangan khawatir yang pengen pesan di Sayur Kopi. Aku cuma ada duit 1/4 pengen nian makan ibu asin bulu ayam, enggak apa-apa gitu kan. Enggak apa-apa. Pengen beli matoan juga boleh kan. Jadi jangan minder. Ada enggak Pe yang sampai pelanggan tuh dak dikduk nak mesen, kayak ditolak kayak gitu, ada enggak? Ada nanya dulu Mbak, boleh enggak beli sedikit? Ayo. Enggak apa-apa Mbak, sesuai kebutuhan Ayo. aja itu. Tapi enggak kata yang Mbak beli pala iwa untuk makanan kucing katanya itu. Enggak taunya dipindang atau ada pala ayam. Ada. Untuk kucing enggak taunya dipindang gitu kan. Enggak apa-apa kan. Enggak apa-apa. Enggak apa. Sesuai dengan kebutuhan itu tadi kan. Oke. Kadang cabai 3.000. Oh, bisa juga. Tapi dikit dan secuit. Iya, 3.000 tolak dewek kan, karena memang sedikit itulah kan jadi bukit kan. Jadi mengikuti nian ini Pe ya.
apa kemauan dari pelanggan itu tadi. Bahkan 3.000 pun dijaban nih Cak Tuna. Di mana sih jualan online bisa Mungkin beli untuk 3.000? anak coba dikit dulu, Aha. kalau nyaman kayak belanja banyak. Baru Ada kaki yang cek itu. setelah 3.000 mungkin dia bisa pesan 4.000 mungkin itu kan. Beda Naik 1.000 tuh. Ya bertahap 5.000 dapat lah. tadi. Bulat kayaknya. Iya. Tapi kayak brokoli ini kan, ini misalnya ada yang beli setengah kilo. Ya. Nah, ya, brokoli ini kan kalau ditimbang kan susah ngepasinya. Hmm. Jadi paling kope ngomong ke customer, hitung be ya mbak, Oh, iya. dikitnya kayak itu. Karena memang Susah nak ngepasnya. ditetak-tetak main itu Iya. kan. Nggak mungkin kan, Iya. kalau brokoli nak ditetak-tetak. Karena dia harus bulat satu mainnya buah kan. itu. Satu buah. Iya. timbang. Enggak apa-apa lah ya beda dikit kan itu kan. Iya. Oke. Nah, kalau untuk lalapan katanya ada juga enggak? Ada banyak. Ini kan lagi musim pete nih. Pete banyak. Banyak pete ya. Jengkol. Jengkol. Oh. Kabau yang jarang ada. Jarang peminatnya itu ya. Jarang ada di pasar. Susah termasuk itu ya. Iya. Oh, kabel termasuk apa Itu jenis sayuran katanya juga tuh ya. Untuk obat juga. Iya bagus itu. Buat kencing manis. Oh, bukan obat untuk di WC. Pengharum kamar mandi. Pengaruh kamar mandi itu kan. Oke baik. Dan ini kalau buat apa lagi tuh? Untuk peralatan tadi sudah. Dan mengenai tantangan kayaknya ini tadi ya harus ke pasar tuh malam-malam. Ya hujan terlaju. Tapi harus mobil dak sih Pe? Ini untuk awal Bawa mobil. harus pakai mobil ya. Mengingat banyak yang kita beli. Kalau ndak bermotor, alangkah namanya bolak-balik itu kan. Awalnya dulu pakai motor. Oh, awalnya pakai motor justru kayak itu. Karena barangnya banyak, ya sudah pakai mobil. Iya, mengikuti banyaknya pesanan ya mau tidak mau kan. Mau tidak mau. Tidak mungkin kita nak bolak-balik Iya. habis ke pasar, baik kaki waktunya Pak itu kan. Capek juga. Capek juga Karena pasti. rumahnya nak cepet, jadi lemak pakai motor. Kan? Iya. Dan itu memang start mulai sibuknya tuh dari tengah malam itu tadi Pak ya. Iya. Biasanya Mbak Jam Desi 1 sudah kan. nyatet tuh. Oh ini untuk yang besok. Langsung ke kopeknya kayak itu. Diproses kan. Dedet, langsung belanja kayak itu. Iya. Ke pasar malam, baliklah ke subuh. Iya jam 5. Jam 5 itu paling lambat haruslah di rumah. Lama juga ya di pasarnya ya. Karena kita keliling. Muter. Yang nyari barang tuh bukan satu Ah, itu barang, banyak. banyak. Yang buah lah, yang sayur. Dan itu ikan, nak kita daging. sortir lagi di situ. Iya. Di pasar sudah kita sortir, di rumah Di juga rumah disortir sortir lagi. lagi. Oke, itu faktornya juga macam Jadi jangan langsung mikir enaknya ya, harus ada pengorbanannya dulu. Belum lagi ninggalkan anak di rumah juga kan. Belum lagi hujan-hujanannya. Nah, hujan-hujanan itu apalagi musim penghujan, jadi tantangan Pernah untuk jalan licin, pernah nyampak, pernah juga. Nah itu, jadi kita udah aneh lagi lihat pelanggan sayur kopi ini semakin berkembang karena dari ownernya juga sudah melewati banyak sekali tantangan gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sampai di titik ini bisa bertahan, artinya di situ memang konsisten Kopi Pika sebagai owner ini terus ini ya dipertahankan kayak itu. Kalau Mbak Desi melihat pelanggannya begitu berkembang saat ini di sayur kopi, gimana tuh perasaannya tuh dari awal yang ikut di tahun-tahun awal? Seneng lah pasti kan, apalagi kan yo kita juga bantu ayu. Apalagi Pak Dewe kan? Bantu keluarga Dewe. Masih nggak ada sih Mbak Desi awal pertama kali order masuk tuh awal sekali tuh ada berapa Kalau tuh? awal sekali belum bantu. Oh belum Jadi bantu. ayu tuh lah. Oh masih di handle Dewe ya, karena belum terlalu banyak. Yo. Riko sudah tahun keberapa nih Mbak Desi kita di sini? Berarti 2 tahun yang lalu, 3 Oh, tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, 2023 ya? Iya, 2023 lulus 2022. kuliah. Oke, itu. Tapi itulah sudah banyak pelanggannya. Sudah rame. Iyalah sudah rame. Kenapa nih Mbak Desi akhirnya sudah bantu Ayu Ipar lah? Karena kan dulu lulus kuliah juga kan masih belum gawe. Akunya aja. Oh, Mbak Desi ada kepikiran enggak? Jangan tapi buka DWD. Kalau sayur tidak. Tidak ya? Yo, make up. Oh, make up. Iya. Oh, Udah ya. jalan setahun Jadi ya. pagi di sayur kopi ada job siang wedding, make up Iya. gitu kan? Oke, itu. Kreatif Kita juga. tadi Pegawai juga. Untuk kopi Pika ini kan karyawan sudah ada 5 yang packing. Kurir juga ada 3 ya. Aneh-aneh nih mereka di suatu saat dapat ilmu dari kopi Pika. Pengen buka DWA, mana nih tanggapan kopi Pika? Iya, tak Apa ya? Mungkin rezekinya. Ikhlas gitu kopi Pika. Itu menjadi seorang owner itu harus berjiwa besar juga. Ngomong yang di pasar itu. Iya, benar berarti tanda ya. Berjualannya kan. Sini Rezeki kan sudah ada yang ngatur. Nah, yang penting bagaimana kita tuh tulus dari ikhlasnya itu tadi. Dan itu ada nilai ibadah juga di kopi yang salah tuh kan. Luar biasa nih. Dan untuk pesan kepada calon pelanggan nih, kepada pendengar kita yang pengen disampaikan siapa tahu. Ada yang tiba-tiba pengen langganan juga. Apa yang pengen disampaikan? Terkhusus untuk kopi Pika sebagai owner, silakan. Ayo belanja ke sini karena kami lagi banyak ini apa tuh? Promo boleh. Bisa beli bawang dapat cabai. Oh, gila langsung ya. Beli bawang dapat kulitnya. Apa nih?
Kopi Pika? Ya sesuai kalau yang mau belanja ya sesuai requestan tuh insya Allah dipenuhi. Kamu nak nyari apa be boleh request. Kadang malah pelanggan Ayu nih nitip paket. Yang di PT Oki tuh nitip paket ke rumah. Saking kedekatnya itu tadi ya. Sering itu nitip bisa aja paket. tuh ya. Iya, karena kan enggak bisa kan ke sana. Jadi Iya, sekalian iya. ongkirnya kan sekali maksudnya itu kan. Pipi kata. Nah, jadi ini faktor juga macam-macam ilmu yang diberikan oleh Kopi Pika ini tadi, bahwa ya dengan pelanggan kita begitu sangat menyambut ya, kayak kita tuh berasa Royal. itu kawan, keluarga. Bayangkan be, pakai TV bisa nyampe nitip ke kita kan. Artinya sudah kedekatan itu terjalinian di situ kan. Dan juga Kopi Pika ini bukan tipikal uang yang hitung-hitungan. Boleh nitip harus ada adminnya sekian-sekian, enggak ya. Lebih ke tulus kayak itu nah. Dan dengan begitu pelanggan pun akan lebih enjoy juga ke kita. Lebih nyaman, akhirnya itu tadi tersampailah mulut ke mulut. Berkembanglah sampai dengan saat ini Mbak itu. Nah, ada lagi yang pengen disampaikan mungkin untuk Kopi Pika? Udah kata ya kayaknya. Kalau udah galak becek-becek, Iya. galak repot dah belanja lah di sini. Ke sini. Tinggal masak, tinggal goreng nyampe. Oke. Order boleh dimulai dari jam berapa tuh? Dari sekarang be boleh. Sekarang boleh. Pengantaran besok. Pengantaran besok. Oke. Nah, ini mungkin ke ranahnya Mbak Desi sebagai admin. Kontak personnya boleh kita share? Boleh. Boleh. Di mana Mbak Desi silakan? Boleh DM IG sayurkopi.plg atau ke WA 0853. Ya, 4088 4008. Jadi di situ langsung di Langsung respon ya. direspon. Langsung direspon. Dan ini ordernya boleh dari siang, pagi, paling lambat untuk besok tuh jam berapa? Jam 10 malam lah. 10 malam paling lambat. Sebelum Kopi ke pasar itu tadi ya, Induk. untuk belanja itu tadi. Oke. Ada lagi Mbak Desi yang pengen disampaikan mungkin untuk Instagramnya tadi sudah, TikToknya belum ada, WhatsAppnya kayak mungkin disampaikan pada saat DM ya. Dan untuk updatean sayurnya juga atau produknya juga kayak akan dikasih di situ. Iya benar, price listnya langsung dikasih. Oke, baiklah kalau itu. Ada lagi tambahan? Kayaknya udah kate ya. Untuk alamatnya di mana? Yang pengen jemput langsung bisa? Oh iya bisa. Sherlocknya itu ketik be di mapnya Sayurkopi. Sayurkopi Palembang. Oh, langsung muncul. Karya baru. Karya baru itu Irigasi Pak belakang. Pak Jojong. Tembuskan ke Soekarno Hatta ya. Iya, tembus Soekarno Hatta. Oh, ke dalam boro itu. Oh, yang ada perumahan itu ya. Nah, jadi Mancik-Bicik jangan khawatir. Ini insya Allah admin kita ramah di sini ya. Apalagi ownernya tola dewek sampai wong nitip TV bed di Jaban nih, itu kan artinya memang sangat loyal dan juga sangat welcome nih kepada calon pelanggan kayak itu. Nah, untuk solusinya tepat nian, apalagi kita nak nyambut bulan puasa juga kaki ya, yang sibuk ibadah juga mungkin ya. Ibadah kita kan semakin kita tingkatkan. Walaupun sebenarnya kita ibadah memang sudah kewajiban kita ya, tapi di bulan puasa itu bercampur kan. Gitu. Nah, khusyuk ibadah juga sibuk dengan aktivitasan. Tentu kalau ke pasar kayaknya memang butuh waktu khusus. Dan solusinya ada di Sayurkopi Palembang ini tadi Mancik-Bicik. Oke. Dan karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, pecahnya kami bertiga nak pamit. Mancik-Bicik terima kasih untuk yang sudah dengar ke obrolan kami sejak 60 menit ke belakang, dan mudah-mudahan banyak sisi bermanfaat yang sudah didapatkan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga untuk calon pegiat UMKM-nya juga yang ada di Kota Palembang yang sudah menyimak obrolan kami. Dan sekali lagi kami pamit, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selesai. Selesai. Kamu lemah dia, lu beringin
saya